Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meila Yudiasari dengan NPM 247828082. Pada video kali ini, saya akan membuat paket tracer 10.1.4 tentang configure initial router settings. Ini dimana di sini terdapat 3 tujuan, yaitu part satunya verify the default router configuration, yaitu memverifikasi konfigurasi default router. Yang kedua, configure and verify the initial router configuration, yaitu mengkonfigurasi dan memverifikasi konfigurasi awal router. Yang ketiga, save the running configuration file, yaitu menyimpan file konfigurasi yang sedang berjalan. Dimana latar belakangnya di sini, dalam aktivitas ini kita akan melakukan konfigurasi dasar pada router. Jadi kita akan menggunakan akses ke CLI dan port konsol dengan menggunakan password terenkripsi, dan bisa plain text. Kamu juga akan mengkonfigurasi bagi pengguna. Kamu juga akan mengkonfigurasi pesan untuk pengguna yang login ke router atau banner MOTD sebagai peringatan bagi pengguna yang tidak sah. Yang terakhir, kita akan memverifikasi dan menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan di sini. Dan di sini instruksi yang pertama, yaitu verify the default router konfigurasi. Step pertamanya, establish a console connect to router 1. Jadi kita mengkoneksikan PCA ini ke router 1. Kita pilih kayak gini dulu. Kita pilih kabel konsol PCA, pilih RS232, kemudian router 1, pilih konsol. Lalu kita klik PCA and klik desktop, tab terminal. Klik PCA, kita perkecil, desktop, terminal. Oke, kita enter. Lalu di sini kita masuk ke private exit mode. Kita klik kita ketik enable, lalu kita show running config, enter. Lalu jadi di sini kan di show running config ini dia belum terdapat, routernya belum diberikan nama hostname ya. Jadi kita akan ganti hostname-nya, tapi kita di sini lakukan show startup config ini. Kita show startup config. Nah, di sini terdapat tulisan ini,
karena startup ini dia belum pernah menyimpan ke from ini. Jadi kita langsung ke configure and verify the initial router configuration. Step satunya konfigurasi initial setting on router 1. Jadi di sini kita config P, kemudian host name. Di sini host name-nya R1 ya. Jadi host name, lalu kita berikan banner MOTD-nya, yaitu ini banner MOTD. Kita salin aja di sini. Sudah. Lalu kita lakukan privileged access enkripsi Cisco serta ini. Kita masuk ke line console no. Kemudian kita passwordnya di sini light main, kemudian login. Kita login dulu, kita exit, kemudian kita menggunakan enable password, enable password Cisco, enable password Cisco, lalu enable secret lalu kita di sini service password jadi gunanya service password enkripsi ini agar ketika kita melakukan login dia akan dalam bentuk huruf yang acak. Sudah. Kemudian kita exit, lalu copy running config star oke. Jadi di connectionnya di sini sudah 100% ya. Jadi di sini connectionnya sudah 100%. Kita cek result, assessment item. Di sini sudah CLI-nya connect to console correct sudah, banner MOTD-nya, login, password, enable secret, hostname, service, startup config. Kita close.
Lalu kita akan mencoba save the running configurations file, yang dimana kita akan menyimpan file konfigurasi. Jadi yang pertama kita akan di show flash. Nah, pada show flash ini kan dia hanya memberitahu terdapat 3 file saja ya, yang dimana di sini 3 file ini. Jadi file startup config-nya belum terdapat dalam flash ini. Jadi kita harus masukkan dulu. Gunanya tuh buat apa? Agar terdapat backup atau backup tambahan agar konfigurasi routernya itu tidak hilang. Jadi kita akan coba menyimpan file startupnya itu, config startupnya itu ke dalam flash ini. Jadi di sini kita config kita copy startup nih, bukan ini, copy start config flash ya. Oke, lalu kita show flash lagi. Nah, di sini terdapat tambahan kan, yaitu startup config. Jadi itu tadi gunanya agar startup config ini terbackup. Jadi kita tuh agar punya backup-nya, agar backupan konfigurasi routernya itu tidak hilang, jadi lebih aman. Jadi itu tadi penjelasan sedikit ya tentang ini paket tracer, yang dimana kita verifikasi default router configuration, terus configuration verif, dan save the running configuration file. Jadi kesimpulan lab ini dimana kita melakukan konfigurasi dasar router, kemudian termasuk mengganti hostname, mengatur password serta aksesnya, mengenkripsi password serta menambahkan bindernya, dan menyimpan konfigurasi NVRAM atau flash. Kemudian kita juga belajar menggunakan perintah seperti enable, konfigurasi terminal, copy run start, dan show running config. Dengan melakukan langkah-langkah yang ini, maka router menjadi lebih aman, terorganisir, dan siap untuk dioperasikan atau dikembangkan lebih lanjut. Jadi itu tadi sedikit penjelasan saya tentang lab 10.1.4. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kurangnya penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini juga sudah 100% ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.